Amin. Dia akan turun bagi setiap orang yang datang ke tempat ini. Amin. Amin. Saya bilang, mereka itu gereja di mana? Nah, itu gereja kita waktu lewat di pintu itu sebelah kiri. Saya bilang, malam begitu mau bagaimana sama yang ingat lagi. Tapi yang lain bilang, sudah Bapak, pokoknya itu dekat kita pergi. Oke, sudah kita pergi. Akhirnya sudah makin dekat di sini. Oh, ini memang waktu itu tidak terlihat. Karena saya datang baru terlihat. Akan ada pengurapan Tuhan yang membawa terang di tempat ini. Amin. Yang nanti terlihat oleh orang-orang yang ada di sini tempat Iya, ini. iya. Ini musim di mana penuaian Tuhan akan terjadi. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini dia musim. Jangan kamu biarkan 6 bulan ke depan ini menjadi musim yang kering. Jangan, ini musim penuaian. Ya, amin. Di mana nanti orang-orang yang belum pernah kamu lihat mereka ke gereja, mereka akan datang berbondong-bondong penuhi setiap gereja Tuhan. Amin. Alkitab katakan di dalam Injil Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, ketika Roh Kudus itu dihembuskan ke dalam hidup kita, dia masuk tinggal dalam hidup kita, kita begitu berkuasa. Di mana kuasa kita? Di dalam perkataan. Makanya di ayat 23 katakan, kalau kamu bilang dosa orang diampuni, dosanya diampuni. Ketika perempuan pelacur itu datang, dia menangis di bawah kaki Yesus, dia menyeka dengan rambut, dengan air mata, dengan minyak, semuanya dibikin yang terbaik untuk kaki Yesus. Simon Petrus lagi dia balik dia lihat, kalau dia nabi dia tahu ini perempuan ini siapa. Ini perempuan sangat terkenal di kota ini, dan dia punya segala macam kejahatan. Apa yang Yesus bilang kepada Simon? Simon, ada 2 orang berutang kepada seorang pemberi hutang. Yang satu 500 dinar dan satu 50 dinar. Karena mereka 2 tidak bisa menyelesaikannya, akhirnya yang pemberi hutang itu dia katakan, sudah, hari ini saya hapus semuanya, lunas. Kira-kira di antara mereka berdua, siapa yang paling beruntung? Simon dengan santainya duduk di atas kursi, dia katakan, ya yang pasti dosanya banyak, Pak, yang pasti hutangnya banyak. Ya. Kalau apa yang terjadi, Yesus katakan, sama dia perempuan di bawah. Ya. Dia mau dosa banyak, tapi dia mau datang. Untuk apa? Dia mau tunduk di bawah hadirat Tuhan. Untuk apa? Sebuah pengampunan. Dari dia dosa yang banyak ini sudah diampuni. Amin. Apa itu pengampunan? Apa itu kita katakan bahwa hari ini kau berdosa diampuni? Artinya kau bisa mengampuni. Ketika musuh itu datang dan kau katakan, hanya ampuni kau. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu seperti luka yang menusuk di dalam, tapi ketika kau bisa mengampuni dengan senyum, maka hari itu juga orang itu dilepaskan langsung. Ya. Ada banyak dendam yang tersimpan dalam hati kita, yang menyebabkan hadirat Tuhan tidak bisa turun dalam hidup kita. Jadi kita hidup dengan Tuhan, harus kita hidup murni. Karena Roh Kudus itu lembut, Roh Kudus itu manis. Roh Kudus itu roh yang tidak bisa terbatas dengan apapun. Ketika engkau benar-benar plong, kosong di dalam hatimu, benar-benar hatimu itu bersih, maka Roh Kudus akan turun dengan impartasi kuasanya malam hari ini. Amin. Dan engkau akan pulang membawa kuasa itu untuk membuat mujizat di sini di tempat ini. Amin. Amin. Dia bertanya kepada Anda dan saya malam hari ini, mau gak engkau terima Roh Kudus itu? Dia roh yang lembut. Kalau dia lembut, engkau harus lembut. Roh Kudus itu memiliki 2 sifat. Ketika di dalam hadiratnya, dia begitu lembut membawa seseorang. Dia akan membawa di dalam alunan musik, alunan lagu, untuk orang masuk lebih dalam sampai hatinya seperti hancur. Dia akan menangis, tidak tahu kenapa dia menangis. Karena kelembutan daripada Roh Kudus itu, dia menjamah, dia memeluk, dia mengurapi seseorang, terus dibawa masuk lebih dalam. Tapi ketika dia mengalir dengan pengurapan, dia begitu berkuasa. Apa saja yang di depan, dia akan hancurkan.
Bahkan apa saja yang di depan sakit penyakit, dia akan lenyapkan dengan kuasa supranatural yang begitu kuat. Amin. Itulah Roh Kudus kita yang begitu dahsyat. Dia memiliki kekuatan, tapi dia juga memiliki kelembutan. Dia begitu manis, dia begitu indah dalam hidup kita. Dialah yang membawa setiap orang malam hari datang ke tempat ini. Mungkin tadi kau punya kesibukan, mungkin tadi kau harus lakukan segala sesuatu, tapi Roh Kudus itu menuntun engkau untuk datang sekalipun jauh, tapi kau datang karena kau rindu lebih lagi mengenal pribadi daripada Roh Kudus. Amin. Ceramah Tuhan di Afrika, di Amerika, mereka begitu perkasa, mereka berjalan dengan kuasa, mereka berjalan dengan mujizat. Mereka menumbuhkan setiap orang dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka menghormati hadirat daripada Roh Kudus. Saya ingatkan kepada gereja-gereja Tuhan hari ini, harus engkau menghormati hadirat daripada Roh Kudus. Ketika engkau menghormati hadirat daripada Roh Kudus itu, maka dia akan membuka karunia-karunia Roh di dalam hidupmu. Karunia Roh itu hanya bisa dibuka oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus membuka karunia Roh dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dengan kuasa yang begitu dahsyat. Papua tidak butuh daripada otsus, Papua tidak butuh dari pemekaran, Papua cuma butuh kuasa daripada Roh Kudus. Kalau kuasa itu mengalir, maka semuanya bisa berubah. Ada orang-orang berdoa berkuasa, ada orang-orang menyembah berkuasa, ada orang-orang memberitakan firman dengan kuasa, maka Papua ini akan berubah seketika. Amin. Mari biarlah mulai dari saudara malam hari ini. Alkitab berkata, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Uang di Papua ini terlalu banyak, proyek di Papua terlalu banyak sekali, tapi Roh Kudus tidak pernah dikenal. Ya, orang pergi ke gereja, betul, karena mungkin dia menjadi pejabat yang membantu pembangunan gereja, akhirnya dia datang duduknya paling depan. Hati-hati. Kenapa? Karena apa? Karena ketika kita menghormati manusia, kita bisa tidak menghormati Roh Kudus. Para pemuji penyembah, dengarkan saya baik-baik. Ketika engkau menyembah, harus engkau rasakan dia mengalir. Engkau harus nikmati dia datang dalam hidupmu. Ketika dia mengubah engkau, maka semua orang yang datang akan menikmati perubahan yang kau rasakan. Amin. Karena sebelum hamba Tuhan naik, pemuji penyembah sudah lebih dulu. Mereka harus memanggil Roh Kudus itu datang. Mereka harus menarik setiap kapasitas dan otoritas sorga untuk turun di seluruh ruangan di mana umat Tuhan itu ada. Ketika mereka benar-benar hidup dalam Roh dan mereka menarik daripada hadirat Roh Kudus itu, semua orang yang datang mereka akan pulang dengan dipuaskan. Amin. Oh, Roh Kudus begitu indah. Roh Kudus itu begitu manis. Kalau ditinggalin dalam hidupmu, engkau tidak akan hidup dalam masalah. Engkau tidak akan hidup dalam persoalan. Engkau tidak akan hidup dalam utang-utang lagi. Tadi malam utang semua sudah selesai. Amin. Kita kemuliaan untuk Allah kita. Oh, Roh Kudus begitu indah. Dia membangun gedung ini. Satu persatu bagian dibentuk, satu persatu terus dibangun. Dia yang tinggal di dalam tempat ini. Dia yang tahu siapa yang nanti dibawa ke tempat ini, untuk duduk di tempat ini, untuk menerima setiap berkat surga atas hidup mereka. Di rumah mereka sudah diberkati, di kebun mereka sudah diberkati, di pekerjaan, di bisnis mereka sudah diberkati. Tapi ketika mereka datang, dia memberkati mereka double porsi. Hati itu tempat di mana Roh Kudus itu terus berbicara. Hati itu seperti tanah yang subur. Ketika benih daripada firman Tuhan itu masuk terus dalam setiap hati, maka hati itu akan memancarkan cahaya dari wajahnya. Alkitab berkata dalam kitab Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan, karena dari situlah, karena dari kau punya hati lah terpancar kau gaya hidup.
kau punya karakter, kau punya sifat, kau punya kelakuan, kau punya tabiat. Itu semua dari kau punya wajah. Kalau kau orangnya suka senyum hadapi segala sesuatu, nanti kau lihat buah-buah roh itu akan bertumbuh dengan luar biasa dalam hidupmu. Tapi hadapi masalah semua dengan emosi, baku marah, bakal lain, baku maki, berarti buah-buah iblis mulai tumbuh dalam hidup. Hati-hati sekali. Dan hati itu menentukan daripada gaya hidup seseorang. Kalau hati kita itu benar di hadapan Tuhan, semua yang kita buat akan benar. Tapi kalau hati kita sudah tidak benar, semuanya tidak akan benar. Pasti saja nanti ada kekacauan, pasti saja ada masalah di mana-mana. Kenapa? Karena hati kita itu tidak benar. Pak Pendeta, saya percaya Pak Pendeta membangun dengan hati yang benar. Itu yang menyebabkan Tuhan suruh saya ke tempat ini. Amin. Saya tidak bisa datang ke tempat sembarang kalau Tuhan tidak suruh. Hanya kalau Tuhan suruh baru saya datang. Jadi malam hari ini Tuhan yang suruh saya ke tempat ini, akan terjadi pelipat gandaan jemaat di dalam ruangan ini. Amin. Kursi yang Pak Pendeta siapkan, masih ada yang baru lagi nanti akan disiapkan. Amin. Amin. Gereja ini terlalu kecil untuk umat Tuhan datang ke tempat ini. Sangat kecil. Karena yang datang itu dengan keluarga besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, saatnya mari kita bangkit dengan kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat. Ketika manusia itu diciptakan dan kita Kejadian 1 ayat 26 dan 27, di situ dikatakan baiklah kita. Kata kita itu kata jamak di dalam bahasa Indonesia, lebih dari satu. Jadi 1 Bapa, 2 Yesus, dan 3 Roh Kudus. Itulah yang membentuk manusia. Dari bagian demi bagian dari kita ini, Bapa punya bagian diambil, Yesus punya bagian ambil, Roh Kudus punya bagian ambil, masing-masing mulai rakit dulu, baru kumpul menjadi satu. Itu namanya manusia. Jadi Anda dan saya itu begitu spesial sampai iblis ingin sekali menghancurkan daripada proses pembentukan manusia itu dengan semua sistem bumi, supaya manusia itu jangan pernah mengenal Allah lebih dalam lagi secara pribadi. Mungkin Bapak bilang, kepala saya, mungkin Yesus bilang badan saya, mungkin Roh Kudus bilang bagian kaki saya. Contoh kira-kira begitu. Mereka mulai rakit. Ini kan lepas-lepas dulu, satu-satu dilepas, dirakit, baru dibentuk menjadi satu. Itu yang disebut manusia segambar serupa dengan Allah. Kata Allah itu juga kata jamak. Karena di dalam ada Bapa, di dalam ada Yesus, dan di dalam ada Roh Kudus. Maka yang dibilang Allah Bapa, Allah Anak, dan jadi siapa itu Roh Kudus? Pribadi ketiga daripada Allah. Dia roh yang begitu besar. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, roh itu melayang-layang di atas permukaan air. Untuk apa dia melayang-layang? Air itu bukan air laut. Air laut di mana? Di sana kan di sana. Bukan air laut itu, bukan. Tapi itu disebut dalam kitab Yesaya pasal 1. Itu adalah hadirat daripada Allah seperti lautan kaca. Disitulah roh itu melayang untuk menantikan perkataan daripada Allah. Firman itu keluar dari mulut Allah. Ketika firman itu keluar, roh itu sambar firman itu, dia bawa terang itu keluar, dan kegelapan itu lenyap. Amin. Ya. Haleluya. Yes. Kegelapan itu lenyap. Tidak lagi kegelapan dalam hidupmu hari ini. Karena roh yang begitu besar, dia mengendalikan seluruh hidupmu. Tidak lagi sesuatu yang tersembunyi dalam engkau, karena roh itu masuk membawa terang ke dalam hidupmu. Dia mengubah setiap hati di malam hari ini, sehingga hati itu lagi tidak tersimpan tentang dendam, kepahitan, amarah, tetapi terang itu masuk dan mengubahkan hidup. Amin. Perempuan itu dia datang kepada terang. Perempuan pelacur berdosa itu datang kepada Yesus adalah terang itu. Dia tersungkur di bawah kaki daripada Yesus. Dia menangis, dia ambil minyak narwastu yang begitu mahal, dia siram kaki Yesus, dia pakai rambutnya, dia sekat terus bersihkan kaki daripada Yesus.
Karena ketika dia tahu waktu datang kepada Yesus, ada jawaban yang pasti. Kamu boleh pergi hari ini ke dokter, kamu boleh hari ini pergi ke puskesmas, ke rumah sakit, tapi ketika kamu pergi, waktu mereka kasih obat, mereka bilang nanti 3 hari lagi kembali. Tapi ketika kamu datang kepada Yesus, dia katakan di dalam daripada Matius 11:28, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tidak bilang hari ini, nanti datang besok, nanti datang 3 hari lagi, tapi dia bilang hari ini saya memberikan kelegaan. Dan memberikan engkau jaminan bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Roh Kudus tidak bisa mengalir ke atas muka bumi ini kalau tanpa Yesus. Tanpa darah, maka Roh Kudus itu tidak bisa turun ke atas muka bumi. Oleh sebab itu 2000 tahun yang lalu dinubuatkan dalam kitab Yesaya, akan datang seorang yang datang ke atas muka bumi. Seorang anak akan lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan itu baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja kekal, Bapa yang kekal, Raja yang kekal, Bapa yang kekal. Itulah Yesus Kristus. Dia datang ke atas muka bumi ini, dia membawa tubuhnya untuk dipakukan di atas kayu salib, supaya ketika darahnya tercurah, pintu-pintu yang tertutup itu terbuka kembali, akses untuk kita kembali kepada Allah itu kembali, untuk kita berjumpa dengan Allah. Hari ini semua orang ke tempat ini mulai angkat pujian dan penyembahan. Di dalam perjanjian lama tidak bisa, ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya imam besar yang masuk 1 tahun 1 kali. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab berkata, tapi bait suci itu terbelah 2, dari atas sampai ke bawah. Semua tirai pemisah, semua tembok pemisah dari antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbuka. Supaya hari ini setiap kita bisa datang dengan bebas untuk datang menyembah Tuhan, untuk menerima firman-Nya. Ketika bangsa Israel mereka berdosa, mereka membawa kambing, domba, lembu, sapi, mereka hanya sampai di pelataran dan mereka hanya memberikan korban itu, dan mereka kasih tahu, lapor diri, lapor dosa mereka kepada para imam. Dari pagar itu mereka akan lihat, imam itu akan bawa setiap korban itu disembelih di depan daripada sebuah mezbah pembakaran. Ketika di situ darah sudah dicurahkan, lalu korban itu dikasih naik di atas api, dibakar. Ketika bau daripada lemak itu naik hadirat Tuhan, maka dosa itu diampuni. Tapi sampai kapan? Kalau itu terjadi untuk engkau dan saya hari ini, maka saya percaya pasti kita untuk kandang kosong setiap hari. Kandang langsung bersih semua. Kenapa? Karena setiap hari bikin dosa. Ya setiap hari juga bikin minta pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, dia yang tidak berdosa itu menjadi berdosa demi kita. Dia yang tidak punya tubuh itu memiliki tubuh karena kita. Dia yang tidak punya darah itu memiliki darah karena kita. Dia yang tidak punya nyawa seperti kita, dia harus punya nyawa karena itu Allah roh kekekalan penuh dalam hidupnya. Tapi dia harus berusaha datang menjadi sama dengan manusia. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 11, hendaklah kamu dalam hidupmu menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi sama dengan setiap manusia yang berdosa. Bahkan ditaat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Segala lutut harus bertekuk, segala lidah